Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persijap Jepara datangkan tembok kokoh dari Portugal. Persijap Jepara kembali menambah amunisi asing untuk mengarungi BRI Super League 2025-2026. Yang teranyar Laskar Kalinyamat mengumumkan perekrutan bek asal Portugal Diego Brito. Kehadiran Diego Brito diumumkan secara resmi Persijap Jepara pada sebuah unggahan di media sosial pada Selasa 22 Juli siang. Dia resmi menjadi pemain asing ke-8 bagi Laskar Kalinyamat pada musim depan. Selain kemampuan teknisnya yang diharapkan bisa menambah kokoh sektor belakang, pemain berpostur 190 cm ini juga dinilai memiliki kecerdasan yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas tim Persijap. Alan Cardoso fix ke Persija, aroma Samba makin kuat. Persija Jakarta diperkuat pemain-pemain asing dari Brazil pada musim 2025-2026 setelah mendatangkan Gustavo Franca hingga Van Basten Souza. Pemain asing asal Brazil lain yang akan merapat ke Persija Jakarta adalah Alan Cardoso. Sebagian pecinta sepak bola tanah air dan terkhususnya pendukung Persija Jakarta, The Jackmania tentu cukup asing dengan Alan Cardoso. Pesepak bola berusia 27 tahun tersebut malang melintang di Liga Brazil. Pada musim 2024-2025, Alan Cardoso memperkuat klub Serie C Liga Brazil, AD Confianca. Alan Cardoso mengemas 14 laga atau 676 menit bermain bagi AD Confianca di semua kompetisi tanpa torehan gol ataupun assist. Setelah mengukir kisah selama semusim, Alan Cardoso berpisah dengan Alan Cardoso berpisah dengan AD Confianca. Kalimat perpisahan itu disampaikannya di Instagram pada Senin 22 Juli 2025. Frans Putros sudah gabung TC di Thailand bareng Persib. Bek asing Persib Bandung Frans Putros menjadi pemain teranyar yang bergabung dalam pemusatan latihan di Thailand. Frans Putros tiba di Bangkok pada Minggu 20 Juli, 3 hari setelah skuad Persib Bandung lainnya berangkat bersama dari Jakarta. Dilansir dari tayangan Persib TV, pemain timnas Irak tersebut langsung bergabung bersama skuad lainnya di hotel tempat mereka menginap. Frans Putros pun bertemu dengan para pemain Persib Bandung lainnya saat jam makan siang. Kemudian Frans Putros ikut bergabung latihan pada sore harinya dengan program yang ringan. Ia pun menceritakan kesan pertamanya bergabung dengan Persib yang sangat baik. Malut United resmikan Vico Duarte dan Alan Jose. Malut United resmi mengikat kerjasama dengan Vinicius Duarte dan Alan Bernardon Jose untuk BRI Super League 2025-2026. Manajemen dan kedua pemain asal Brazil itu sepakat tekan kontrak selama 2 tahun. Musim lalu, Vico Duarte dan Alan Jose berbaju PSS Sleman. Vico Duarte baru bergabung pada paruh kedua, namun pemain kelahiran Cascavel Brazil 3 Desember 1996 itu selalu turun sebagai starter. Dia beraksi di 16 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Sementara itu, Alan Jose yang dikontrak sejak awal musim tak tergantikan sebagai kiper utama Super Elang Jawa. Pemain berpostur 202 cm itu 30 kali turun sebagai starter dari total 33 penampilan dengan catatan 6 partai tak kebobolan gol. Ian Puleyo sudah lama diminta Marcos Santos ke Arema FC. Rekrutan anyar Ian Puleyo sudah lama diminta Marcos Santos ke manajemen Arema FC untuk BRI Super League 2025-2026. Tapi winger asal Argentina itu baru diperkenalkan pada Senin 21 Juli 2025 yang lalu. Ian menjadi pemain asing Arema ke-9 yang didatangkan untuk musim ini. Sebelumnya pemain berusia 27 tahun itu bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Montenegro, FK Dekik Tuzi. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, sejak Arema mencapai kesepakatan dengan Marcos Santos, pelatih kepala asal Brazil itu sudah memberikan sejumlah nama pemain asing yang ditawarkannya. Dalam daftar pemain incaran itu ada nama Ian. Pria yang akrab disapa Inal itu menambahkan, sebelum memutuskan mendatangkan Ian, ada 2 pilihan pemain di posisi winger, kualitas dan versatile
yang akhirnya membuat Arema FC lebih tertarik memilih Ian. Top skor Liga Montenegro siap unjuk gigi di Persebaya. Raut ceria dari wajah pemain berusia 28 tahun menjadi pemandangan menarik dalam sesi latihan Persebaya. Ia terlihat akrab dengan rekan-rekan barunya dan kerap terlibat dalam candaan ringan di sela-sela menu latihan. Ialah Mihailo Perovic, memang didatangkan Persebaya Surabaya untuk menjadi solusi di lini depan dalam mengarungi ketatnya persaingan BRI Super League. Kehadirannya diharapkan menjadi mesin gol baru Green Force, menggantikan peran striker asing musim sebelumnya. Kehadirannya diharapkan menjadi mesin gol baru Green Force. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,80 cm ini datang dengan catatan impresif di kompetisi domestik negaranya. Bersama FK Jezero, Perovic berhasil mencetak 15 gol dari 33 pertandingan sepanjang musim lalu di Liga Montenegro. Arkan Fikri, kalau ada dihujat, kalau cedera dicari-cari. Gelandang timnas Indonesia U23 Arkan Fikri dipastikan absen pada laga semifinal Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama GBK pada Jumat 25 Juli karena belum pulih dari cedera. Kepastian itu diungkap manajer timnas Indonesia U23 Ahmed Zaki Iskandar usai pertandingan melawan Malaysia di Stadion Utama GBK. Arkan absen ketika timnas Indonesia U23 ditahan Malaysia tanpa gol. Absennya pemain Arema FC itu membuat lini tengah Indonesia kesulitan. Lini tengah Garuda Muda terlihat selalu terburu-buru dalam membangun serangan. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Broek mengakui sangat kehilangan Arkan Fikri. Pelatih asal Belanda itu juga tak bisa memastikan kapan Arkan akan kembali bermain. Kali ini ada di lapangan atau kalau ada di lapangan, Arkan Fikri selalu mendapatkan hujatan, pemain titipan dan lain-lain. Sekarang kalau udah cedera, si Arkan Fikri dicari-cari sosoknya oleh para penggemar timnas. Patrick Kluivert cari sosok potensial U23 untuk naik senior. Ketua PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi pelatih Patrick Kluivert sedang melakukan pemantauan terhadap para pemain timnas Indonesia U23. Hal ini dilakukan untuk persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker Ole Romeni hampir dipastikan tidak dapat bermain karena mengalami cedera serius saat membela klubnya, Oxford United, dalam ajang pramusim Piala Presiden 2025 beberapa waktu yang lalu. Dengan kondisi tersebut, Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus mencari solusi untuk mengisi posisi di lini depan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanggil pemain dari skuad U23 yang berpartisipasi di Piala AFF U23 2025. Hadapi BRI Super League, PSM sowan ke makam para raja. PSM Yogyakarta memiliki tradisi tahunan dengan sowan serta berdoa di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan Imogiri sebelum memulai kompetisi. Kegiatan tersebut kembali dilakukan tim berjuluk Laskar Mataram itu pada Senin 21 Juli. Sebelum masuk ke area makam, skuad PSM berganti pakaian mengenakan adat Jawa sebagai bentuk penghormatan adat setempat. Sesudah itu rombongan melakukan ziarah. Dengan tradisi tersebut, Laskar Mataram berharap mendapatkan berkah selama mengarungi BRI Super League, kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia yang direncanakan digulirkan pada 8 Agustus mendatang. Owner Persik tak punya target khusus di BRI Super League. Arthur Irawan mengaku optimis dengan skuad yang dimiliki Persik. Namun pemilik klub itu tak punya target terlalu muluk-muluk di BRI Super League 2025-2026 mendatang. Ungkapan Arthur Irawan ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang selalu mematok Persib harus bertengger di posisi 5 besar. Tampaknya 3 tahun mengelola klub asal kota Kediri itu, Arthur Irawan mulai realistis. Dia tahu persaingan kasta tertinggi Indonesia sangat ketat dan butuh perjuangan luar biasa untuk mewujudkan ambisi tersebut. Target kita mau lebih bagus dari musim lalu. Kita tidak mau muluk-muluk targetnya. Target kita hanya harus fokus laga per laga, kata King Arthur Irawan.